Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Maria Yosefina Ardi, NIM 1909010038. Pada video ini, saya akan membahas tentang bakteri Escherichia coli, bakteri Salmonella, dan bakteri Klebsiella. Yang pertama, saya akan membahas tentang bakteri Escherichia coli. Yang pertama yaitu pengertian. Escherichia coli merupakan bakteri kelompok coliform yang terdapat di usus manusia atau hewan yang akan dikeluarkan melalui tinja. Kuman Escherichia coli merupakan sebagian besar flora normal di dalam usus yang bersifat aerob. Umumnya kuman ini tidak menyebabkan penyakit, melainkan dapat membantu fungsi humoral dan nutrisi. Organisme ini dapat menjadi patogen apabila mencapai jaringan di luar saluran pencernaan, khususnya saluran kemih, saluran empedu, paru-paru, dan pada selaput otak dapat menyebabkan peradangan. Hal ini dapat terjadi bila daya tahan atau kekebalan tubuh lemah. Bila daya tahan normal inang tidak cukup, khususnya pada bayi yang baru lahir atau pada usia tua, setelah menjadi patogen pada usus dapat menyebabkan diare. Yang berikutnya adalah karakteristik bakteri Escherichia coli. Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek yang memiliki panjang sekitar 2 mikrometer, diameter 0,7 mikrometer, dan lebar 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Bakteri Escherichia coli bersifat anaerob fakultatif. Escherichia coli membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata. Yang berikutnya adalah gejala klinis jika terinfeksi bakteri Escherichia coli. Gejala terjadinya infeksi Escherichia coli berbeda pada setiap orang. Namun, ini seringkali ditandai dengan diare. Umumnya gejala tersebut dirasakan sejak 3-4 hari setelah terpapar bakteri. Selain diare, gejala infeksi Escherichia coli dapat berupa: yang pertama, rasa sakit perut yang parah hingga kram, mual dan muntah, perut kembung, kehilangan nafsu makan, demam, menggigil, pusing, dan nyeri otot. Yang berikutnya adalah diagnosa. Infeksi bakteri Escherichia coli dapat didiagnosis dengan memeriksa ada atau tidaknya bakteri pada sampel feses di laboratorium. Yang berikutnya adalah pencegahan agar terhindar dari infeksi bakteri Escherichia coli. Pencegahan yang dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, perlu menerapkan pola hidup bersih. Yang kedua, segera cuci tangan setelah dari kamar mandi dan sehabis mengganti popok anak. Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Yang keempat, cuci tangan setelah menyentuh binatang atau bekerja di lingkungan yang banyak binatang, seperti di kebun binatang atau peternakan. Yang kelima, pastikan barang-barang yang akan menyentuh mulut bayi dan balita, seperti dot dan alat untuk gigitan bayi, dalam keadaan bersih. Yang keenam, jika tidak ada air sabun, gunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol dengan kadar minimal 60%. Yang ketujuh, memasak daging hingga matang, serta mencuci segala peralatan masak yang digunakan, dan rutin menjaga kebersihan dapur, guna mencegah paparan bakteri Escherichia coli yang berbahaya dari makanan. Bakteri kedua yang akan dibahas adalah bakteri Salmonella. Yang pertama adalah pengertian. Bakteri Salmonella merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit salmonellosis. Bakteri Salmonella sering mengkontaminasi makanan dan minuman. Bakteri Salmonella ini merupakan penyebab diare akut dan kronis
bahkan hingga kematian yang signifikan pada hewan maupun manusia. Sumber infeksi dari bakteri ini bisa melalui feses dari hewan pembawa dan manusia, serta juga bisa melalui air minum dan makanan yang terkontaminasi bakteri Salmonella. Yang berikutnya adalah karakteristik bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella berbentuk batang atau silindris. Ukurannya tergantung dari jenis bakteri. Umumnya mempunyai panjang kurang lebih 2 mikrometer sampai 3 mikrometer dan bergaris tengah kurang lebih 0,3 mikrometer sampai 0,6 mikrometer. Bakteri Salmonella tidak berspora, motil, bersifat aerob, mempunyai flagela peritri di seluruh permukaan selnya. Bakteri Salmonella bersifat gram negatif dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Yang berikutnya adalah gejala klinis. Gejala klinis yang timbul akibat infeksi dari bakteri Salmonella, yaitu yang pertama, diare, yang kedua, mual dan muntah, yang ketiga, demam dan menggigil, yang keempat, kram perut, yang kelima, sakit kepala, dan yang keenam, terdapat darah dalam tinja. Yang berikutnya adalah diagnosa. Beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium darah, urin, dan pemeriksaan tinja. Pemeriksaan penunjang lainnya dapat dilakukan pemeriksaan serologis, yaitu pemeriksaan antigen dalam darah terhadap kuman Salmonella. Yang berikutnya adalah pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari infeksi bakteri Salmonella adalah yang pertama, tindakan sanitasi dibutuhkan untuk mencegah kontaminasi air dan makanan oleh bakteri Salmonella. Yang kedua, membekukan bahan makanan terutama daging dan ikan pada temperatur rendah, yaitu dilakukan proses pendinginan di bawah titik beku sehingga akan terjadi perubahan intraseluler pada sel bakteri tersebut. Dan yang ketiga adalah mengasinkan bahan makanan terutama ikan, yaitu dengan memberikan garam yang dimaksudkan untuk memperkecil kemungkinan hidup bakteri pada konsentrasi garam yang tinggi. Bakteri terakhir yang akan dibahas adalah bakteri Klebsiella. Klebsiella merupakan bakteri gram negatif yang tersebar luas di lingkungan dan sebagai flora usus manusia dan hewan mamalia lainnya. Bakteri menjadi patogen apabila bakteri berada dalam jaringan di luar jaringan usus yang normal atau di tempat yang jarang terdapat flora normal. Klebsiella juga merupakan bakteri kolifekal yang sering dijumpai pada tanah, kotoran, air, dan udara. Beberapa spesies Klebsiella sp. antara lain Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozaenae, dan Klebsiella rhinoscleromatis. Yang berikutnya adalah karakteristik dari bakteri Klebsiella. Bakteri Klebsiella merupakan bakteri fakultatif aerob, berbentuk batang pendek, memiliki ukuran 0,5 sampai 1,5 mikro, dan tidak memiliki spora. Bakteri Klebsiella tidak memiliki flagela dan koloninya berlendir. Bakteri Klebsiella tidak mampu bergerak karena tidak memiliki flagela, tetapi mampu menfermentasikan karbohidrat membentuk asam dan gas. Yang berikutnya adalah gejala klinis jika terinfeksi bakteri Klebsiella. Gejala klinis dapat berupa napas cepat dan napas sesak karena paru-paru meradang secara mendadak, batuk-batuk, perubahan karakteristik dahak, dan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Gejala yang lain dapat berupa, yaitu apabila pada pemeriksaan fisik ditemukan suara napas bronkial, bronki dan leukosit lebih dari 1000
atau kurang dari 4.500 per mikroliter. Klebsiella pneumonia menyebabkan berbagai infeksi pada manusia seperti pneumonia, infeksi saluran kemih, dan bakteri MIA. Berikutnya adalah diagnosa. Infeksi Klebsiella biasanya didiagnosis dengan memeriksa sampel jaringan yang terinfeksi seperti dahak, urin, atau darah. Bergantung pada tempat infeksi, tes seperti ultrasound, sinar X, dan CT juga dapat dilakukan. Pengujian kerentanan dapat membantu menentukan antibiotik mana yang mungkin efektif. Selanjutnya adalah pencegahan. Untuk mencegah agar tidak terinfeksi bakteri Klebsiella, dengan meningkatkan derajat kesehatan dan daya tahan tubuh, karena bakteri ini sebenarnya sudah ada sebagai flora normal pada orang yang sehat. Sekian dari video saya, terima kasih.